فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, dan para ummahat wal akhwat khususnya yang berada di Masjid At-Tauhid Radio Roja Darussalam, azani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita memuji Allah tabaraka wa taala karena pada kesempatan saring berbahagia ini Dia masih memberikan nikmat kepada kita yang teramat banyaknya, terkhusus nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menyisihkan waktu kita, dan merupakan keharusan sebagai wujud syukur kita menyisihkan waktu kita untuk terus membenahi diri kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang betul-betul bersyukur, memanfaatkan semua nikmat Allah untuk senantiasa taat kepadanya. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas risalah beliau sehingga kita pada hari ini berada di atas syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kekuatan untuk menjadi pengikut beliau Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat di kandung badan kita istiqamah di atasnya. Dan tentu bahasan kita pada kesempatan berbahagia ini yang berhubungan dengan Al-Firqatun Najiyah, golongan selamat, yang diambil dari kitab Minhaj Al-Firqatun Najiyah buah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, yang secara umum kitab tersebut berbicara tentang manhaj, metode ataupun jalan bagaimana orang-orang yang selamat. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yakni tanda-tanda golongan yang selamat. Sebagaimana telah kita sebutkan di antara poin yang pertama dari tanda-tanda atau alamat Al-Firqatun Najiyah, golongan selamat itu adalah suatu golongan atau kaum dari manusia ini yang mereka dikatakan oleh Rasulullah SAW qillatun bainan nas, sedikit dari jumlah manusia, yang mana Rasulullah SAW mendoakan mereka secara khusus. Kata Rasulullah SAW, tuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang aneh, unasun salihun fi unasin su' kathir, yakni manusia yang saleh di tengah-tengah manusia yang buruk, akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada manusia, atau akhlak seorang hamba kepada dirinya sendiri itu banyak dan jumlahnya sangat banyak. Min man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum, yang
memaksiati mereka itu lebih banyak jumlahnya ketimbang yang mentaati mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini natijah atau inti dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas man hum hiya ta'ifatu al-mansurah. Siapa mereka? Ya. Siapakah mereka yang disebut dengan ta'ifah al-mansurah? Ta'ifah al-mansurah yaitu golongan yang mendapatkan pertolongan. Dalam kitab ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu, kata beliau, poin yang pertama, beliau menukil sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, la tazalu ta'ibatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Hadis rahim Muslim. Kata Rasulullah SAW, akan senantiasa ada, ya, akan senantiasa ada ta'ifah, satu golongan dari umatku, ya, satu golongan ta'ifah dari golonganku, zahirina 'alal haqq, yang mereka senantiasa menampakkan, ya, menampakkan yakni kebenaran, ya. Mereka tampakkan dakwah sebagaimana dakwah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dakwah yang hak, mendakwakan tauhid, ya. Karena tidak akan pernah mungkin seorang ketika mendakwakan tauhid terus tidak menjelaskan syirik, ya. Tidak mungkin orang mendakwakan sunnah tidak menjelaskan lawannya, ya, bid'ah. Tidak mungkin seorang menjelaskan ketaatan kemudian mereka tidak menjelaskan kemaksiatan, ya, dosa-dosa besar maupun kecilnya. Ya. Demikian. Maka ketika seorang berdakwah, ya, amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, tapi ketika mereka mengusung dakwah Islam, mengusung dakwah Rasul SAW, yang ada mereka hanya ingkar mungkar, ya, mengingkari kemungkaran, ya. Atau mereka amar ma'ruf saja, ya, tidak ada ingkar mungkar. Ini diantara dakwah yang keliru, ya. Nggak mungkin segala sesuatu ada pasangannya, ya, ada pasangannya, ya. Ada baik, ada buruk, ada tinggi, ada pendek, ya, ada panjang, ya, ada pendek, ada gemuk, ada kurus, dan seterusnya. Ya. Kalau tauhid lawannya apa? Lawannya syirik. Sunnah lawannya apa? Bid'ah. Maksiat lawannya taat. Maka ketika seseorang menjelaskan at-tauhid, ya, maka seseorang harus menjelaskan asyirk. Ya. Maka Ta'ifah al-Mansurah, mereka betul-betul menampakkan, ya, kebenaran itu. Mereka tidak mengambil sebagian dan menolak sebagian, ya. Ya'khudhu bi ba'din wa yatruku bi ba'din. Tidak demikian dakwah yang hak. Tidak demikian dakwah yang telah diusung oleh Rasulullah SAW. Bukankah tauladan kita, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang telah mengkaderisasi, yang telah membimbing para sahabat radhiyallahu anhum, yang sehingga Allah memberikan legitimasi atau telah memberikan tazkiyah kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang dikatakan sebaik-baik umat. Ya, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat, ya, kata Allah tabaraka wa taala. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ya. Kuntum adalah dhamir mukhatab, orang yang kedua yang diajak bicara oleh Allah tabaraka wa taala. Siapa mereka? Tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, maka Allah katakan mereka adalah kalian adalah sebaik-baik umat, yakni para sahabat. Ya. Yang dikeluarkan untuk manusia. Apa yang mereka perjuangkan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kalian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang munkar. Ya, tidak mungkin seseorang para sahabat yang dikatakan sebagai umat, mereka menegakkan kebenaran, ya, menegakkan perkara yang ma'ruf, dan mereka juga mencegah manusia, melarang manusia dari perkara yang mungkar. Maka kata para ulama, di antaranya
Syekh bin Baz rahimahullah taala dan yang lain, bahkan para ulama hampir sama perkataan mereka, al-ma'ruf minal ma'ruf yani at-tauhid. Di antara perkara yang ma'ruf, di antara yang ma'ruf itu adalah at-tauhid. Ya. Al-munkar minal munkar yani asy-syirk. Kemungkaran yang paling mungkar adalah kesyirikan. Ya. Karena perkara dosa mungkar banyak. Tapi yang paling besar itu apa? Yang paling kecil apa pula? Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya iman terdiri dari 70 atau 60 cabang keimanan. A'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Al-haya'u minal iman. Ya, yang agung, yang tinggi yang disebutkan kalimat tauhid mengenai keimanan. Ya. Cabang keimanan yang tertinggi itu la ilaha illallah, kalimat tauhid tentang keimanan. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah membuang duri atau menyingkirkan duri di tengah jalan. Gangguan di tengah jalan. Ya. Dan malu merupakan cabang dari iman. Jadi semuanya harus dijelaskan, dibahas. Enggak mungkin ketika kita menegakkan kebenaran, mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf, tapi mereka pilih-pilih. Nah, ini enggak benar. Maka Ta'ifah al-Mansurah yakni zahirin alal haq, mereka betul-betul tampakkan ya kebenaran itu. Sehingga apa? La yadurruhum, maka tidak ada yang dapat memudaratkan mereka atau yang membinasakan mereka. Mereka tetap istiqamah ala dzalik. Istiqamah. Karena mereka yakin dengan istiqamah Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Karena mereka yakin juga, dan ayat ini mungkin barangkali semua kita kaum muslimin sepakat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Ya. Kami, kata Allah tabaraka wa taala, aulia kalian, penolong-penolong kalian baik di dunia maupun di akhirat. Tinggal bagaimana kita memahaminya. Ya, tinggal bagaimana kita memahaminya. Sehingga Ta'ifah al-Mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah tabaraka wa taala, mereka tetap istiqamah, menampakkan kebenaran, dan mereka tidak akan pernah merasa khawatir. Enggak takut mereka. Ya. Mereka takut kalau mereka tidak menjalankan kebenaran. Mereka takut kalau mereka tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Kapan mereka berhenti? Hatta ya'ti amrullah. Sampai datang nanti kematian menjemput mereka. Atau bahkan datangnya kiamat, hancur, mereka baru berhenti berdakwah, menyampaikan kebenaran. Ya. Oleh karena itu ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jangan sampai nanti orang-orang yang mengaku dakwah, berada di atas dakwanya hak, mengambil bagian daripada dakwanya Rasulullah SAW, tapi mereka ya'khudhu bi ba'din wa yatruku bi ba'din, mengambil sebagian, menolak sebagian. Ya, kalau sudah ingin terjun ke dalam bidang dakwah, maka sudah ikuti dakwah. Prioritas itu adalah dakwah tauhid. Jelaskan, walaupun nanti ternyata konsekuensinya banyak yang tidak suka. Ya. Lihat bagaimana Nabi kita yang mulia SAW ketika di awal dakwah. Sebelum beliau dakwah, Masya Allah, beliau dipuji. Ya, mendapatkan gelar Al-Amin dan seterusnya. Akan tetapi tatkala dakwah disampaikan oleh beliau, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Ya, wa thiyabaka ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya, ketika ayat ini Allah Jalla wa Ala perintahkan untuk disampaikan dakwah terang-terangan, sejak itu apa? Nabi dimusuhi, Nabi dicaci, dimaki, ya. Dikatakan tadinya Al-Amin, dikatakan sahirun majnun, tukang sihir yang gila, atau gelar-gelar yang lainnya.